Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini saya beri judul Kebutuhan Kasih. Bapak Ibu, jika kita ditanya, apa kebutuhan utama manusia? Mungkin banyak di antara kita yang akan menjawab uang, pekerjaan, makanan, ataupun kesehatan. Semua itu memang penting. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada kebutuhan yang jauh lebih besar, yaitu kasih. Tanpa kasih, hidup manusia kosong. Kita bisa punya rumah megah, tabungan banyak, atau kedudukan tinggi. Tetapi jika tanpa kasih, semua itu tidak ada artinya. Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat ketiga mengatakan, "Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya." Bapak Ibu, mengapa kasih begitu penting? Ya, karena kasih berasal dari Allah itu sendiri. Allah tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi Ia datang untuk membuktikannya. Kasih itu nyata ketika Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kalau bukan karena kasih, Bapak Ibu, Yesus tidak akan rela lahir dalam kesederhanaan, menderita, bahkan mati di kayu salib demi kita. Kasih Allah berbeda dengan kasih dunia. Dunia seringkali mengasihi dengan syarat. Saya akan sayang pada kamu, saya akan mengasihi kamu, kalau kamu juga mengasihi saya. Atau bisa juga saya akan peduli kalau kamu menguntungkan saya. Tetapi kasih Kristus adalah kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tetap ada meski tidak dibalas, kasih yang berfokus pada memberi, bukan menerima. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu, Yohanes menegaskan bahwa orang percaya harus hidup di dalam kasih. Kasih bukan sekedar perbuatan tambahan, melainkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita mengaku mengenal Allah, tetapi kita tidak mengasihi, maka iman kita patut untuk dipertanyakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih itu bukan hanya kata-kata indah. Kasih itu nyata ketika kita belajar sabar dengan keluarga kita. Kasih itu nyata ketika kita menolong orang lain tanpa berharap imbalan. Kasih itu nyata ketika kita mengampuni meski hati kita tersakiti. Kadang, kasih paling sulit justru terlihat dalam situasi yang tidak enak untuk kita. Ketika kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita, atau tetap berbuat baik ketika kita sedang tidak dihargai. Namun saat itulah Bapak Ibu, justru kasih Kristus sedang diuji dan diperlihatkan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengingat bahwa kasih bukan sekedar apa yang kita lakukan, melainkan siapa diri kita. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih-Nya setiap hari, dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami kembali bahwa kebutuhan terbesar dalam hidup kami bukanlah harta ataupun kedudukan, tetapi kasih yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami melalui Yesus Kristus, yang rela berkorban demi keselamatan kami.
Tolong kami ya Tuhan, agar hidup kami dipenuhi kasih-Mu. Ajari kami untuk mengasihi tanpa syarat, mengasihi keluarga kami, teman kami, bahkan orang-orang yang sulit kami hadapi. Jangan biarkan hati kami keras oleh kepahitan, tetapi lembut karena kasih-Mu. Kiranya melalui sikap kami setiap hari, orang lain bisa melihat dan merasakan kasih Kristus yang hidup di dalam kami. Biarlah kami hidup menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kasih kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.